Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud, Jilid 2, 424. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 Masehi atau abad ke-5 Hijriyah adalah Imam Al-Ghazali, dan mendapat julukan Hujatul Islam, karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan thorikat secara teoritis. Maka mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriyah adalah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itulah, ia mendapat julukan sebagai Kutubul Aulia, serta Gautsul Azam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf, secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, maka nama Al-Jailani lebih membuming karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, dalam masyarakat muslim, namanya sangat populer, dan dijadikan sarana wusyuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Manakibnya juga banyak dibaca tentang riwayat kehidupan sang tokoh, pada acara-acara keagamaan. Sebagian besar umat Islam di dunia, terutama di Indonesia, pasti pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di Barat dan Timur, banyak yang sangat menaruh hormat kepadanya, karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya beliau adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Sholih Musa Zangki Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di desa Nif atau Naif. Kota Naif masuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, atau Kailan, di Kurdistan Selatan, yang terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri, dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Sang Kutubul Zaman ini dilahirkan pada waktu fajar, yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Kebanyakan biografi atau yang dikenal sebagai manakib, tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal, sang Kutubul Zaman ini adalah merupakan seorang tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama dalam perkembangan sejarah tasawuf. Sehingga, para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang mujtahid abad ke-14. Menurut Walter Braune, dalam bukunya Die Futu Al-Gaib des Abdul Qadir, Berlin and Leipzig, 1933 mengatakan, beliau adalah seorang wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan, seorang penulis muslim kebangsaan Jerman, yang bernama Mehmet Ali Aini, dalam bukunya yang bernama Ungrensein del Islam Abdul Al-Qadir Guilani, yang diterbitkan di Paris, tahun 1967, menyebutkan bahwa Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Ia dilahirkan di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh. Ayahnya, bernama Al-Imam Sayyid Abi Sholih Musa Zangki Dausat. Ayahnya adalah seorang ulama fuqaha yang ternama bermazhab Hambali. Dan garis silsilahnya bersanad sampai pada Hasan bin Ali bin Abi Tholib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan, ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka pada waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Tholib. Jika silsilah ini diteruskan, maka akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Beliau masih keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah, binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia juga diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika baru dilahirkan.
Dikisahkan, bahwa ketika ibunya sedang mengandungnya, pada saat itu ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika ia dilahirkan, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu kepada ibunya, mulai dari terbit fajar hingga sampai maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor dari nasab dan karomahnya. Akan tetapi, ia juga termasuk pemuda yang sangat cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena disebabkan kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia sangat menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia juga pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan warak. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia sangat rajin melakukan tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsunya. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran Thariqat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang banyak memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjulukinya dengan gelar Muhyiddin, yang artinya sebagai penghidup agama di depan namanya. Nama Abdul Qadir Al-Jilani juga dilafalkan dengan nama Muhyiddin, mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Nama Al-Jilani juga menunjukkan kepada satu tempat kelahiran beliau, yakni desa Jilan. Namun, Jilan juga membawa ciri Baghdadi, yang menandakan tempat tinggal dan wafat beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wal Husaini, yang menandakan silsilah beliau baik dari Hasan ibn Ali maupun Husain ibn Ali. Al-Jabai berkata, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata kepadanya, tidur dan bangunku sudah diatur. Beliau berkata, pada suatu hari, dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang, sehingga mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Halbah. Karena tidak memungkinkan lagi, maka aku dipindahkan ke tengah kota yang dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian, aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musola. Namun, orang-orang tetap datang kepadaku, dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Dalam beberapa manuskrip, didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sebuah suara berkata kepadaku, saat aku berada di pengasingan diri. Ada suara yang berkata, kembali engkau ke Baghdad, dan ceramahilah orang-orang di sana. Maka aku pun pergi ke Baghdad, dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Kata suara tersebut, sesungguhnya mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Lalu apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku dan keyakinanku? Tanyaku pada suara itu, kembalilah ke Baghdad, dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu, jawab suara itu. Lalu aku pun membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antaranya adalah, tidak ada seorang pun yang menentangku, dan tidak ada seorang muridku yang meninggal, kecuali dalam keadaan bertaubat. Maka setelah itu, aku pun kembali ke Baghdad dan mulai berceramah di sana. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti Al-Hafiz Abdul Ghani, yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam. Syekh Qudamah, penyusun kitab fikih terkenal Al-Mughni. Imam Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu marifat yang sesuai dengan sunnah. Di antara karya-karyanya adalah Tafsir Al-Jilani, Al-Gunyah li Talibi Tarikil Haq,
Futuhul Ghaib, Al-Fath Ar-Rabbani, Jala, Al-Hawatir, Sirul Al-Asrar, Asror Al-Asror, Malfuzat, Hamsata, Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwaan, Solawat wal Aurad, Yawakitul Hikam, Jala Al-Khotir, Amrul Mukam, Usul, As-Sabah, Muhtasar Ulumuddin, dan sebahagian murid-muridnya mengumpulkan ihwal, yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelisnya. Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, beliau berpegang kepada sunnah-sunnah. Beliau membantah dengan keras, terhadap siapa saja orang-orang yang berani menyelisihi sunnah. Syekh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama beliau, selama 1 bulan 9 hari. Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai dia meninggal dunia. Syekh Ibnu Qudamah ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir, maka beliau menjawab, kami sempat berjumpa dengan dia di akhir masa kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya, beliau sangat perhatian terhadap kami. Kadang beliau mengutus putranya yang bernama Yahya, untuk menyalakan lampu buat kami. Beliau juga senantiasa menjadi imam dalam sholat fardu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritualnya, kecuali apabila 14 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. Yaitu, 2 karakter dari Allah, yaitu dia menjadi seorang yang satar, menutup aib, dan Ghafar pemaaf. 2 karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyayang dan lembut. 2 karakter dari Abu Bakar, yaitu jujur dan dapat dipercaya. 2 karakter dari Umar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. 2 karakter dari Utsman bin Affan, yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. 2 karakter dari Ali, yaitu alim, cerdas intelek dan pemberani. Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas, dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya, dikatakan, bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syekh, maka ia adalah dajjal yang mengajak kepada kesesatan. Dia harus mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikat dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya, sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Syekh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa Syekh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Quran dan Sunnah kepada kita, untuk menilai seorang syekh. Apabila ia tidak hafal Al-Quran, tidak menulis dan menghafal hadits, dia tidak pantas untuk diikuti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kalimat tauhid akan sulit hadir pada seorang yang belum ditalkin dengan zikir oleh mursyidnya, yang bersilsilah sampai kepada Rasulullah pada saat menghadapi sakaratul maut. Karena itulah Syekh Abdul Qadir selalu mengulang-ulang syair yang berbunyi, wahai yang enak diulang dan diucapkan, kalimat tauhid, jangan engkau lupakan aku saat perpisahan, maut. Pada tahun 521 Hijriyah atau tahun 1127 Masehi, dia mengajar dan berfatwa dalam semua mazhab pada masyarakat, sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani menghabiskan waktunya sebagai pengembara, sebagai seorang sufi di padang pasir Irak, dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu beliau juga memimpin madrasah di Ribat di Baghdad, yang didirikannya sejak tahun 521 Hijriyah, sampai wafatnya pada tahun 561 Hijriyah. Madrasah itu tetap bertahan, di bawah dipimpin anaknya Abdul Wahab, dari tahun 552 sampai tahun 593 Hijriyah, atau tahun 1151 sampai dengan tahun 1196 Masehi. Dan selanjutnya diteruskan lagi oleh anaknya Abdul Salam, sampai tahun 611 Hijriyah. Sampai hancurnya Baghdad pada tahun 656 Hijriyah atau tahun 1258 Masehi. Semasa hidupnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak disaksikan orang-orang, bahwa beliau banyak melakukan hal-hal kejadian yang ajaib, yang sulit diterima akal sehat. Selain itu, juga beliau memiliki banyak kemampuan di atas kemampuan rata-rata manusia yang lain. Salah satu keajaibannya sudah terlibat sejak masih bayi.
yaitu Syekh Abdul Qadir tidak mau menyusu kepada ibunya ketika bulan suci Ramadan. Pada mulanya Ibu Abdul Qadir merasa bingung, namun setelah menyadari bahwa hari tersebut adalah hari pertama bulan Ramadan, maka ibunya menjadi mengerti. Kisah ini menandakan bahwa bukan saja Syekh Abdul Qadir telah berpuasa sejak kecil, namun juga orang-orang telah dapat mengetahui kapan hari permulaan puasa. Kejujuran menghadapi perampok. Kisah ini sangat terkenal, yaitu ketika pertama kali ia berangkat ikut belajar ke Baghdad bersama rombongan para kafilah. Dalam jahitan bajunya, sang ibu membekalinya dengan 40 uang emas, yang dijahitkan ibunya di bawah ketiaknya. Dalam perjalanan itu, beliau bergabung dengan serombongan kafilah yang membawa barang-barang dagangan. Maka sesampai tiba di negeri Hamdan, tiba-tiba rombongannya tersebut dihadang oleh 6 orang perampok. Dan salah seorang perampok datang menghampirinya dan bertanya, "Hei anak kecil, apakah engkau ada memiliki harta yang kau bawa?" Beliau menjawab, "Ya ada, saya membawa 40 keping uang emas." Namun, karena melihat penampilan dari Abdul Qadir yang sederhana, si perampok ragu, dan tidak percaya, lalu meninggalkannya begitu saja. Kemudian seorang perampok yang lain bertanya lagi, dan Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang sama. Maka dibawanya Abdul Qadir ke hadapan pimpinan perampok itu. Dan kepala perampok itu bertanya, "Benarkah engkau ada memiliki keping emas?" Maka dia menjawab dengan jawaban yang sama, maka kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah Abdul Qadir. Dan ternyata memang benar, anak buah perampok itu menemukan 40 keping emas, yang dijahitkan di saku bajunya dan bawah ketiaknya. Maka bertanyalah pimpinan perampok itu padanya, "Mengapa kau berlaku seperti itu dalam tempat seperti ini?" Dan Abdul Qadir menjawab, "Ibuku telah berpesan padaku, bahwa aku harus berkata, dan berlaku jujur dimanapun saja berada." Mendengar jawaban itu, pimpinan perampok itu lalu menangis, dan kemudian bertobat, dan kepala perampok itulah yang menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu ketika, Abdul Qadir melihat cahaya yang menyilaukan, memenuhi angkasa. Kemudian terdengar suara, "Hai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu, dan sesungguhnya mulai hari ini, telah aku halalkan atas kamu semua barang yang telah diharamkan." Maka Abdul Qadir berkata, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, pergilah kau dengan kehinaan, hai yang mendapat laknat." Maka tiba-tiba cahaya itu langsung menghilang dan menjadi asap. Kemudian iblis berkata, "Hai Abdul Qadir, kau dapat selamat, karena ilmu dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku telah berhasil menipu dengan cara ini, pada 70 kaum, dan juga pada orang-orang soleh." Ketika ditanya bagaimana beliau mengetahui bahwa suara itu adalah suara iblis, Abdul Qadir menjawab, "Aku tahu bahwa dia adalah iblis dari kalimatnya, 'Aku halalkan bagimu segala yang haram.'" Beliau juga dapat memerintah angin dan menghidupkan burung yang sudah mati. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir sedang memberi ceramah di tengah sebuah majelis ilmu. Dan di atasnya ada seekor burung ulung-ulung yang sedang terbang. Burung itu sangat berisik dengan suaranya, sehingga mengganggu majelis tersebut. Maka berkatakah Syekh, "Hai angin, potonglah kepala burung itu." Maka tiba-tiba jatuhlah burung itu ke bumi dalam keadaan kepalanya terputus dan mati. Lalu turunlah Syekh dari kursinya, mengusap burung tersebut dan berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Seketika burung itu menjadi sempurna kembali dan hidup kembali dan kemudian terbang pergi menjauh. Dikisahkan, selama hidupnya tubuh beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Para murid Syekh Abdul Qadir berkata, bahwa mereka belum pernah melihat ada lalat yang hinggap pada tubuh beliau. Bahkan pada pakaiannya sekalipun. Ketika seorang muridnya bertanya, beliau menjawab bahwa lalat tidak akan menghinggapinya karena dirinya selalu menjaga kebersihan diri dan hatinya dari kotoran dunia dan celah akhirat. Salah satu karomah beliau adalah, beliau dapat menghidupkan orang mati. Memang kisah ini sangat tidak masuk akal, serta bertentangan dengan hukum syariat, bahkan menjadi cemooh bagi orang-orang yang tidak menyukai beliau. Begini kisahnya, pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir diundang oleh Syekh Fadil untuk menghadiri upacara pemakaman.
Dalam acara tersebut sebelumnya dihidangkan berbagai macam makanan. Namun beliau tidak mau makan sedikit pun, dan meminta agar peti yang berisi jenazah anak yang meninggal itu didekatkan dengannya. Ketika dibuka, tampaklah jenazah seorang anak-anak. Jenazah itu semasa hidup dia adalah anak yang buta, bisu dan juga lumpuh. Maka berkata Syekh Abdul Qadir berkata pada jenazah tersebut, "Bangunlah kamu dengan izin Allah dengan sehat." Maka anak itu pun bangun dengan sehat, bisa melihat, bicara dan berjalan dengan normal. Maka bergetarlah semua orang yang menyaksikan dalam majelis pertemuan itu. Kabar kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dapat menghidupkan orang mati kemudian menyebar luas. Keutamaannya atas wali-wali yang lain. Selain dikenal dengan banyak karomah yang dimiliki, Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap memiliki posisi yang sangat mulia dalam dunia para wali. Bahkan, dikatakan, bahwa kedua kakinya berada di atas leher para wali. Artinya kedudukan beliau di antara para wali yang lain tidak tertandingi. Imam Nawawi dalam kitabnya, Bustanul Arifin, menyatakan, bahwa tidak ada orang lain yang lebih banyak memiliki karomah di antara wali, yang menandingi Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dalam kitab Qolaid Al-Jawahir, ditulisakan bahwa, Syekh Abdul Qadir menyatakan diri sebagai tawasul bagi doa-doa pengikutnya. Dituliskan dengan jelas, barang siapa memanggil dengan namaku dalam kesusahan, niscaya aku hilangkan kesusahan itu. Barang siapa meminta pertolongan kepadaku, akan ku tolong. Dan barang siapa tawasul dengan aku kepada Allah Ta'ala di dalam hajatnya, niscaya aku luluskan baginya. Dan barang siapa sholat 2 rakaat dan tiap setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Dan membaca sholawat atas Rasulullah sesudahnya 11 kali, kemudian memberi salam atasku dan menyebut namaku, dan menyebut pula hajatnya, insya Allah diluluskan Allah akan hajatnya. Dikisahkan pada suatu hari, datanglah seorang ibu membawa anak laki-lakinya dan berkata, "Wahai Syekh, aku titipkan anakku kepadamu, tolong didiklah dia, agar dia menjadi anak yang soleh." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Baiklah, tinggalkan dia di sini." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mendidiknya sesuai dengan cara-cara orang salaf, menyuruhnya riyadhah, selalu berpuasa dan berzikir. Setelah beberapa bulan, maka datanglah ibunya tersebut untuk menjenguk anaknya. Sesampainya di tempat itu, ibunya melihat pemandangan yang menyakitkan perasaannya. Dilihatnya anaknya sangat kurus kering, sedang memakan gandum kering saja. Di sisi lain dia melihat Syekh Abdul Qadir sedang makan ayam dengan lahap. Lalu dia bertanya, "Wahai Syekh, mengapa engkau berbuat demikian kepada anak saya? Engkau enak-enak makan ayam, sedangkan anakku hanya makan gandum, sehingga badannya menjadi kurus kering." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Anakmu sedang latihan mendidik nafsunya." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani memegang sisa tulang-tulang ayam dan berkata, "Wahai tulang, bangkitlah dengan izin Allah." Maka seketika itu tulang-tulang itu bangkit menjadi ayam. Lalu berkokok, "Nah, nanti jika dia sudah bisa berbuat seperti ini, maka dia baru boleh makan sekehendaknya." Pernah suatu saat, Nabi Khidir datang mengunjungi tempat pengajian persulukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dilihatnya ada seorang murid Syekh Abdul Qadir Jailani sedang menyapu membersihkan pekarangan, akan tetapi murid itu tidak memperdulikan kedatangan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir, siapakah anak yang sedang menyapu itu?" Abdul Qadir Jailani menjawab, "Oh, itu dia adalah salah satu muridku." Lalu Nabi Khidir bertanya lagi, "Apakah dia tahu bahwa aku adalah Khidir?" "Ya, dia tahu," jawabnya. "Lalu mengapa dia tidak menegurku, atau meminta sesuatu padaku?" Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Dia sedang berkhidmat padaku, makanya dia tidak memperdulikan apa yang terjadi di sekitar dia." Namun, kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut bukannya sepi dari kontroversi. Banyak kalangan meragukan kebenaran cerita-cerita tersebut dan menganggapnya hanya sebatas mitos. Bahkan Imran Am, sampai menulis buku berjudul Kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani merusak akidah Islam.
Imran menganggap bahwa keajaiban-keajaiban serta berbagai kesaktian yang dimiliki Syekh Abdul Qadir sebagaimana sering diceritakan, terlalu berlebih-lebihan dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia selain Nabi. Sementara itu, Muhammad Hamidi setelah meneliti beberapa naskah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dari kajian motologi, menyimpulkan dengan cukup proporsional. Dia menilai bahwa para pengikut dan murid Abdul Qadir, seperti hendak menyimbolkan diri guru mereka tersebut sebagai bentuk harapan-harapan dan nilai-nilai, yang berwujud pada diri seseorang. Selain itu juga untuk mendekatkan kecintaan pada diri Rasulullah, melalui sosok yang menjembatani antara mereka dengan Rasulullah sendiri. Terlepas dari kebenaran kisah-kisah tersebut, yang mesti kita perhatikan adalah, jangan sampai memposisikan seseorang di atas Allah dan Rasulullah. Kita boleh memiliki tokoh teladan, sosok idaman, dan guru yang mengajar atas kebenaran. Tetapi jangan sampai menempatkan mereka sebagai sumber kebenaran utama. Imam Syafi'i pernah berkata yang maknanya kurang lebih adalah sebagai berikut. Janganlah berpegang pada apa yang saya katakan, tetapi berpeganglah pada sesuatu yang saya berpegang padanya. Artinya, kita tetap harus kembali pada pedoman Al-Quran dan Al-Hadits untuk menemukan kebenaran sejati. Pada akhirnya, setiap manusia dibekali dengan akal, pikiran untuk menentukan apa yang akan dipilihnya. Meyakini adanya karomah pada orang-orang solih seperti Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wajar. Ada ajaran kebenaran dan nilai-nilai luhur yang bisa kita peroleh, sebagai contoh amalan-amalan yang dapat kita teladani dari orang-orang solih di masa terdahulu. Namun meski begitu, mereka harus diposisikan secara proporsional, jangan sampai membuat akidah kita bergeser, dengan menempatkan diri mereka sebagai tempat meminta dan sebagainya. Al-Hafidh Abu Izza Abdul Mughis bin Harb al-Baghdadi berkata, kita biasa hadir di majelis Syekh Abdul Qadir di ribatnya, di Baghdad. Umumnya yang menghadiri majelis beliau adalah para syekh Irak diantaranya Syekh Ali bin Hiti, Baka bin Batu, Abu Said Al-Kailawi, Musa bin Mahin, Abu Najib Sahrawardi, Abu Karam, Abu Umar, Usman Al-Qurshi, Makarim Al-Akbar, Matar, Ja'akir, Khalifah, Sitkah, Yahya Murtashi, Ad-Diya Ibrahim Al-Juwaini, Abu Abdullah Muhammad Al-Kaswaini, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini Abu Usman, Umar Akbatiyahi, Kadib Alban, Abul Abbas Ahmad Al-Yamani, Abu Abbas Ahmad Al-Kaswaini beserta muridnya Daud yang selalu melaksanakan sholat fardu di Makkah. Abu Abdullah Muhammad Al-Has, Abu Umar, Usman Al-Iraki, Asy-Syauqi, yang konon merupakan salah seorang Rijalul Gaib, dan lain sebagainya. Dalam kondisi spiritual sang syekh berkata, kakiku ini ada di punggung setiap wali. Begitu mendengar tersebut Syekh Ali Ashiti langsung bangkit dan meletakkan kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pundaknya. Begitu pula dengan yang lain, mereka telah mengulurkan pundaknya untuk melaksanakan hal tersebut. Syekh Ali bin Abi Barakat Sakar bin Sakar meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar ayahnya pernah berkata, aku pernah berkata kepada pamanku Syekh Uday bin Musafir, sepanjang pengetahuan Anda, selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adakah para ulama terdahulu yang berkata, kedua kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah? Tidak, jawabnya. Jika memang demikian, sambungku, lalu apa makna dari perkataan tersebut? Beliau berkata, itu artinya Syekh Abdul Qadir telah mencapai makom wali afrod. Tapi bukankah di setiap generasi terdapat wali afrad? Bantahku lagi. Benar, tapi tidak ada seorang pun yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, jawabnya. Jadi memang beliau diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut? Tanyaku. Ya, jawab beliau. Kemudian beliau berkata, karena adanya perintah tersebut mereka meletakkan kepalanya. Bukankah engkau mengetahui bahwa para malaikat bersujud kepada Adam karena adanya perintah kepada mereka untuk melaksanakan hal tersebut? Syekh Baka bin Batu An-Nahri Al-Maliki berkata, Syekh Abdul Qadir berkata kedua kakiku ini berada di setiap punggung wali Allah. Berkenaan dengan itu Syekh Ibrahim dan Syekh Abi Hasan Ali Arifai Al-Batiyahi meriwayatkan bahwa ayahnya pernah bertanya kepada pamannya, Syekh Ahmad Arifai,
Apakah pernyataan Syekh Abdul Qadir, kedua telapak kakiku ini berada di punggung setiap wali Allah berdasarkan perintah atau tidak? Pernyataan tersebut berdasarkan perintah, jawab beliau. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Syekh Abi Bakau bin Hawar, menyatakan bahwa beliau pernah berkata di majelisnya, nanti akan muncul di Irak seorang non-Arab yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Namanya Abdul Qadir dan tinggalnya di Baghdad. Dia akan berkata, kedua kakiku ini berada di setiap punggung wali. Dan setiap wali akan mengakui bahwa beliau adalah wali afrad pada zamannya. Sultan Aulia dan Syekh Islam Izzuddin bin Abdissalam berkata, belum pernah kemutawatiran riwayat tentang sebuah karomah yang sampai kepada kami sebanding dengan kemutawatiran karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah orang yang berpegang teguh kepada syariah, menyeru orang-orang untuk melaksanakan syariah, dan menghindarkan diri dari yang dilarang olehnya. Beliau berbaur dengan masyarakat sambil terus-menerus beribadah. Dan beliau bisa mencampurkannya dengan sesuatu yang menyibukkan beliau, seperti menikah dan memiliki keturunan. Barang siapa yang mengikuti jalan ini maka ia lebih sempurna daripada yang lain. Ditambah lagi apa yang dinyatakan di atas merupakan karakter dari Rasulullah. Syekh Matar meriwayatkan, suatu hari ketika saya sedang berada di Zawiyah Syekh Abu Wafa, guruku, di daerah Kailamaya, beliau berkata kepadaku, ya Matar, tutup pintu, jika ada seorang pemuda ajam non-Arab datang memohon untuk masuk maka jangan diberi dia izin. Aku pun melaksanakan perintah beliau, ternyata yang datang adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada waktu itu masih seorang pemuda. Beliau mohon izin untuk masuk, namun Syekh Abu Wafa tidak mengizinkannya masuk. Saat itu aku melihat Syekh Abu Wafa berjalan hilir mudik dalam zawiyah dengan gelisah. Setelah itu beliau mengizinkannya untuk masuk. Ketika Syekh Abu Wafa melihat Syekh Abdul Qadir, beliau melangkah mendekat, dan memeluknya beberapa lama seraya berkata, Abdul Qadir, demi yang Maha Agung, aku tidak mengizinkanmu masuk pertama kali bukan karena keinginan zalim terhadap hakmu. Akan tetapi karena takut terhadap dirimu. Tetapi setelah aku ketahui bahwa engkau ingin belajar kepadaku dan menaatiku, baru aku merasa aman. Syekh Abdurrahman Tafsunaji berkata, saat Syekh Abdul Qadir datang ke Zawiyah Tajul Arifin Abu Wafa, beliau berkata kepada para muridnya, berdiri, dan sambutlah wali Allah. Pernyataan ini mungkin terjadi pada saat Syekh Abdul Qadir sedang berjalan menuju beliau, atau dikeluarkan kepada mereka yang belum berdiri ketika Syekh Abdul Qadir datang. Ketika beliau mengulang-ulang perintah tersebut, seorang muridnya bertanya kepada beliau, sebab pernyataan tersebut. Beliau menjawab, pada saatnya nanti pemuda ini akan menjadi sandaran, baik golongan khas maupun awam. Aku seakan-akan melihatnya yang berbicara di depan halayak, kedua telapak kakiku ini berada di punggung setiap wali Allah. Dan pernyataan itu benar adanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah kut mereka pada saat itu. Barang siapa berjumpa dengannya pada saat itu, berkhidmatlah kepadanya. Syekh Musalamah bin Naimah As-Saruji ketika ditanya tentang siapakah kut itu, beliau menjawab, beliau sekarang ada di Makkah, bersembunyi, dan hanya diketahui oleh orang-orang soleh. Dan akan muncul di sini Irak seorang pemuda ajam yang mulia bernama Abdul Qadir. Akan tampak dari beliau beberapa karomah yang luar biasa. Beliau adalah kut waktunya dan gauts zamannya. Beliau akan berkata di hadapan orang-orang, kedua telapak kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah. Dan para wali akan merendahkan punggungnya kepada beliau. Allah akan memberikan manfaat darinya dan dari karomahnya kepada siapa saja yang mempercayainya. Syekh Ali Al-Ghiti meriwayatkan, ketika Syekh Abu Wafa sedang berbicara di dalam majelis, masuklah Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau memerintahkan pada muridnya untuk mengeluarkannya dan meneruskan ceramahnya. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Syekh Abdul Qadir kembali masuk ke pengajian tersebut. Kali ini Syekh Abu Wafa turun dari kursinya tempat menyampaikan pengajaran, lalu memeluk beliau dan menciumi dahinya seraya berkata, para penduduk Baghdad, berdirilah demi wali Allah ini.
Perintahku untuk mengusirnya tidak lain agar kalian mengetahuinya, bukan untuk menghinanya. Betapa mulia seorang hamba yang kibaran panji. Di atas kepalanya melingkupi timur dan barat. Kemudian beliau berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Abdul Qadir, masa sekarang milik kami, dan kelak akan menjadi milikmu. Aku serahkan kepadamu Irak. Semua ayam akan berkokok dan berhenti, kecuali kokokan ayammu, yang tidak akan berhenti hingga hari kiamat." Setelah itu beliau memberikan sajadah, baju, tasbih, tempat makan dan tongkatnya kepada Syekh Abdul Qadir. Ambil semua itu dengan baiat saran seseorang kepadanya. Namun, Syekh Abu Wafa berkata, di dahinya terdapat baiat Al-Mahzumi. Setelah majelis tersebut selesai, Ta'ajul Arifin Syekh Abu Wafa turun dan duduk di akhir tangga tempatnya menyampaikan ceramah seraya menggenggam tangan Syekh Abdul Qadir dan berkata, "Sekarang adalah waktumu." Jika beliau datang aku selalu teringat akan kisah ini dan kemuliaan beliau. Syekh Umar Al-Bazar berkata, tasbih yang diberikan Syekh Abu Wafa kepada beliau dapat berputar sendiri biji-bijinya jika diletakkan di atas tanah. Setelah beliau meninggal dunia, tasbih tersebut menjadi milik Syekh Ali bin Al-Hiti. Begitu juga dengan tangan orang yang menyentuh tempat makan, yang diberikan Syekh Abu Wafa kepada beliau akan bergetar hingga bahunya. Syekh Muhammad Yusuf Al-Aquli berkata, aku berniat berziarah kepada Syekh Uday bin Musafir. Ketika aku menghadap, beliau bertanya kepadaku, dari mana Anda? Aku adalah salah seorang murid Syekh Abdul Qadir, jawabku. Mendengar jawabanku beliau berkata, bagus. Kut al-Arda, bumi, yang dengan pernyataannya, kedua telapak kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah. Menjadikan 300 wali dan 700 orang-orang gaib yang berjalan di bumi, maupun yang terbang, mengulurkan pundak mereka kepadanya dalam satu waktu. Kemudian aku menziarahi Syekh Ahmad Rifai dan menceritakan kepadanya, apa yang dikatakan oleh Syekh Uday saat itu dan beliau berkata, sungguh tepat apa yang disampaikan beliau, Syekh Uday. Syekh Majid Al-Kurdi berkata, saat Syekh Abdul Qadir mengatakan pernyataan di atas, semua wali di bumi pada saat itu merendahkan lehernya, sebagai tanda pengakuan mereka terhadap beliau. Dan tidak ada segolongan jin soleh pun yang tidak datang menghadapnya, untuk bertobat dan mengakui beliau hingga mereka berdesak-desakan di pintu rumahnya. Riwayat ini disetujui oleh Syekh Matar. Kemudian beliau berkata, aku bertanya kepada Syekh Abdullah bin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah engkau menghadiri majelis saat ayahmu berkata, kedua telapak kakiku ini berada di punggung setiap wali Allah? Ya, jawabnya. Kemudian ia berkata, yang hadir pada saat itu sekitar 50 orang syekh. Ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, yang tersisa hanya Syekh Makarim, Syekh Muhammad Al-Has, dan Syekh Ahmad Al-Arini. Kami pun duduk dan berbincang-bincang, ujarnya. Syekh Makarim berkata, Allah memperlihatkan kepadaku, pada saat itu semua orang yang memiliki panji kewalian di muka bumi, mengakui panji kekutuban di tangan beliau, dan mahkota Gausiah di atas kepala beliau dan juga otoritas total atas segala yang wujud eksis, untuk mengangkatnya menjadi wali atau menurunkannya sesuai syariat dan hakikat. Dan aku mendengar beliau berkata, kedua telapak kakiku ini berada di punggung setiap wali Allah, yang akan menundukkan kepala dan merendahkan dirinya kepada beliau bahkan termasuk di dalamnya para abdal yang 10. Masih berkenaan dengan pernyataan sang Syekh, Syekh Abu Said Al-Kailawi berkata, ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan, kedua telapak kakiku ini ada di setiap punggung wali Allah. Allah tajalli dalam jiwa beliau. Kemudian sekelompok malaikat datang membawakan jubah kebesaran Rasulullah, untuk dipakaikan kepada beliau, di hadapan para wali terdahulu maupun yang akan datang. Yang masih hidup datang dengan jasadnya, yang sudah meninggal datang dengan ruhnya. Para malaikat dan rijal al-gaib mengelilingi majelisnya dan berbaris bersaf-saf di udara. Begitu banyak jumlahnya hingga seluruh ufuk penuh dengan kehadiran mereka. Dan semua wali yang ada di muka bumi ini menundukkan kepala untuk beliau. Syekh Al-Akbar bercerita, saat aku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, aku
bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir telah berkata, kedua telapak kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah." Beliau menjawab, "Yang diucapkan oleh beliau adalah benar. Bagaimana mungkin tidak benar apabila dia adalah qut para wali dan aku yang mengawasinya." Di hari Jumat tanggal 3 Ramadan 599 Hijriah, seorang pria datang menghadap Syekh Hayyan bin Qis Al-Harani, di Masjid Al-Hiran memohon hirkah jubah kesufian tanda bayat kepada beliau. "Dalam dirimu telah terdapat tanda selain aku," kata beliau kepadanya. Orang itu berkata, "Benar aku pernah bertemu Syekh Abdul Qadir namun tidak berbayat kepada beliau." Syekh Hayyan berkata, "Selama beberapa waktu kita telah hidup di bawah bayangan kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Telah kita meminum gelas-gelas kebahagiaan dari mata air pengetahuan beliau, dan dari beliau diperoleh rahasia para wali menurut tingkatan mereka." Suatu saat Syekh Lulu Al-Armani, ketika bertemu dengan Syekh Atta Al-Masri, beliau meminta untuk menyebutkan para gurunya. Syekh Lulu berkata, "Atta, guruku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menyatakan, kedua telapak kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah." Dan pada saat beliau selesai mengucapkan hal tersebut tercatat 313 wali Allah dari segala penjuru dunia menundukkan kepala mereka. 17 orang berada di Haramain, 60 orang di Irak, 40 orang di negeri non-Arab, 40 orang di Syam, 20 orang di Mesir, 27 orang di Maroko, 11 orang di Habsah, 7 orang di tembok penahan Yajuj dan Majuj, 7 orang di Wadi Sarandib, 47 orang di Gunung Qaf, 20 orang di daerah Teluk, dan banyak yang bersaksi bahwa pernyataan tersebut diucapkan berdasarkan perintah Allah. Kemudian beliau melanjutkan, "Aku sendiri melihat para wali di timur maupun di barat merundukkan kepala mereka kepada Syekh Abdul Qadir. Kecuali seorang wali di daerah luar Arab yang kemudian hilang tanpa bekas. Di antara mereka yang merundukkan kepalanya kepada beliau adalah Syekh Baka bin Batu, Syekh Abu Said Al-Kailawi, Syekh Ahmad Arifai yang dalam sebuah riwayat memanjangkan lehernya dan melihat punggungnya seraya berkata, 'Memang ada di punggungku.' Saat ditanya mengenai perkataannya itu, beliau berkata, 'Saat ini di Baghdad, Syekh Abdul Qadir sedang berkata, kedua telapak kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah.' Termasuk di antara mereka yang menundukkan kepala kepada beliau adalah Abdurrahman At-Tafsunaji, Abu Najib As-Sahrawardi, yang mengangguk-anggukkan kepalanya ketika mendengar hal tersebut seraya berkata, 'Di atas kepalaku.' Musa Al-Jazuli, Musa Al-Harani, Abu Muhammad bin Abde, Abu Umar, Usman bin Marzuk, Abu Al-Karam, Majid Al-Kurdi, Suwaid An-Najari, Ruslan Adimaski, yang menundukkan kepalanya di Damaskus seraya berkata kepada para muridnya, 'Allah memiliki mutiara yaitu orang yang minum dari lautan Al-Quds dan duduk di permadani Marifah, serta menyaksikan kemaha-agungan rububiyah ketuhanan dan kemaha-besaran wahdaniyah ketunggalan. Sifat kemanusiaannya lenyap saat menyaksikan kemaha-besarannya, eksistensinya lebur saat menyaksikan kewibawaannya. Maka dipakaikannya kepadanya jubah keacuhan terhadap dunia, dan ditempatkan di puncak tangga Al-Inayah, hingga beliau mencapai makom yang telah ditentukan dan didudukkan di puncak Ruh Azali. Dia berbicara dengan hikmah dari lembaran-lembaran cahaya, bercampur dengan kepekatan rahasianya. Hilang kesadarannya ketika berada di hadirat Allah, dan tidak pernah terputus dengan Allah ketika ia kembali sadar. Berdiri dengan penuh rasa malu, berbicara dengan tawadu mendekatkan diri dengan penuh kerendahan. Berbicara dengan kemuliaan, baginya ucapan selamat dan salam terbaik adalah berasal dari Tuhannya. Apakah di dunia ini ada orang yang memiliki ciri seperti itu? Tanya seseorang kepada beliau. Ada, dan Syekh Abdul Qadir pemimpin mereka, jawab beliau. Di Maroko, Maghrib, Syekh Abu Madin, setelah mendengarkan pernyataan Syekh Abdul Qadir, memanjangkan lehernya dan berkata, benar dan aku salah seorang dari mereka. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan kepada para malaikatmu bahwa aku mendengar dan patuh. Pada saat beliau mengucapkannya, banyak orang yang melihat rombongan orang yang terbang di udara untuk menghadap beliau berdasarkan perintah Khidir. Dan setelah mengucapkan selamat,
seorang wali berkata kepada beliau, "Ahai Raja Zaman, penguasa tempat, pelaksana perintah Sang Maha Pengasih, pewaris kitab Allah dan wakil Rasulullah, yang dianugerahi langit dan bumi, yang menjadikan seluruh orang pada masanya sebagai keluarganya, yang doanya dapat menurunkan hujan, dan berkahnya menghilangkan mendung, yang menjadikan kepala orang yang menghadapnya tertunduk, yang makhluk gaib hadir di hadapannya sebanyak 40 saf, dengan 70 orang gaib pada setiap saf, yang di telapak tangannya tertulis bahwa dia tidak akan mendapat makar dari Allah, dan di umurnya yang ke-20 para malaikat berputar di sekelilingnya serta menyampaikan kabar gembira kewalian beliau. Pada suatu masa, air sungai Dajlah meluap dan membanjiri Baghdad. Orang-orang pun mendatangi beliau memohon pertolongannya. Sambil membawa tongkatnya beliau berjalan menuju tepian sungai dan menancapkannya di batas air seraya berkata, "Cukup sampai di sini," dan saat itu pula air sungai tersebut menyurut. Syekh Abdullah Zayal berkata, suatu saat ketika berada di madrasah beliau di tahun 560 Hijriyah, aku melihat beliau memegang tongkat. Saat itu aku berharap aku dapat melihat karomah yang keluar dari tongkat tersebut. Beliau kemudian memandang ke arahku sambil tersenyum lalu menampakkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu pula cahayanya menyembur dari tanah, menembus awan dan menjadikan langit terang benderang beberapa saat. Beliau kemudian mencabutnya kembali dan keadaan pun kembali seperti semula. Beliau berkata kepadaku, "Dayal, bukankah ini yang engkau kehendaki?" Pernah suatu saat, Syekh Abdul Qadir terbang di atas udara di depan banyak orang dan berkata, "Matahari selalu menyampaikan salam kepadaku, setiap ia ingin terbit. Demikian pula halnya dengan hari, bulan, dan tahun. Mereka juga menginformasikan kepadaku tentang apa-apa yang terjadi. Dibeberkan kepadaku Lauh Al-Mahfuz, tentang siapa yang mendapatkan kesenangan dan siapa yang mendapatkan kesusahan. Aku tenggelam dalam lautan ilmu dan musyahadahnya. Aku adalah sandaran kalian dan wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi." Syekh Abdul Qadir berkata, "Aku adalah syekh bagi para manusia dan jin." Di lain kesempatan beliau berkata, "Jika kalian bertanya kepada Allah, tanyakan aku kepadanya. Wahai penduduk bumi, dari timur hingga barat, kemarilah dan belajar dariku. Wahai penduduk Irak, hai saudara, berkelanalah 1000 tahun agar engkau dapat mendengarkan perkataanku. Saudara, kewalian dan beberapa derajat spiritual ada di sini, di majelisku. Semua nabi yang diciptakan Allah dan semua wali menghadiri majelisku baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup dengan fisik mereka sedangkan yang sudah meninggal dunia dengan rohnya. Saudara sekalian, tanyakan diriku kepada Munkar dan Nangkir ketika mendatangi kalian, di kubur, maka mereka akan menceritakan diriku kepada kalian." Abu Ridho, pelayannya meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, Syekh Abdul Qadir berbicara tentang roh. Di tengah penjelasan, beliau diam, duduk dan kemudian bangkit kembali seraya bersenandung. "Rohku telah diciptakan dengan hikmah dalam kekadiman, sebelum ia mewujud. Ketika ia dalam ketiadaan sekarang. Bukankah suatu kebaikan setelah aku mengenal kalian? Lalu aku pindahkan kakiku dari jalan hawa kalian." Di lain riwayat, Abu Ridho bercerita, suatu hari beliau menjelaskan tentang cinta. Tiba-tiba beliau bangkit dan diam. Lalu beliau berkata, "Aku tidak akan berbicara kecuali dengan 100 dinar." Orang-orang pun menyerahkan kepada beliau apa yang beliau minta. Kemudian beliau memanggilku dan berkata, "Pergilah engkau ke pekuburan Syunuziyah, dan cari seorang syekh yang sedang bermain-main dengan kayu lalu berikan emas ini kepadanya, dan bawa ia kepadaku." Kemudian aku pun pergi dan menemukan syekh yang beliau maksud, sedang berdiri dan memain-mainkan tongkat kayu. Aku pun mengucapkan salam dan menyerahkan emas tersebut kepadanya. Dia berteriak dan jatuh pingsan. Saat beliau sadar aku bertanya kepadanya, "Syekh Abdul Qadir ingin bertemu denganmu." Beliau kemudian bangkit dan menemui Syekh Abdul Qadir. Setibanya di sana Syekh Abdul Qadir memberikan perintah untuk menaikkannya di kursi tempat beliau mengajar, dan meminta orang tersebut untuk menceritakan kisahnya. Dia berkata, "Tuanku, sewaktu aku masih muda,
Aku adalah seorang penyanyi bagus, yang dikenal banyak orang. Tetapi setelah aku tua, tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Aku pergi dari Baghdad dan berkata dalam hati, aku tidak akan menyanyi kecuali untuk yang mati. Saat aku mengelilingi kuburan ini, aku duduk di salah satu kuburan yang ternyata telah terbelah dan nampak kepala mayat yang ada di dalamnya. Mayat tersebut berkata kepadaku, mengapa engkau menyanyi untuk orang-orang mati, bernyanyilah untuk yang maha hidup, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Aku pun jatuh pingsan, dan setelah tersadar aku berkata, Tuhanku, aku persiapkan apa yang aku miliki untuk hari pertemuan denganmu, kecuali pengharapan hati dan ucapan mulutku. Memang, sudah asalnya para pengharap mengharapkan harapan, dan mereka akan bersedih apabila engkau menolaknya. Jika hanya golongan muhsin yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa si pendosa berlindung dan melarikan diri? Ubanku membuatku jelek di hari penghabisan dan perjumpaan denganmu. Semoga engkau menyelamatkan aku dari apimu. Saat aku berdiri, pelayan Anda datang membawakan emas ini. Sambil mematahkan tongkat kayu yang ada di tangannya, dia berkata, sekarang aku bertobat kepada Allah. Usai mendengarkan kisah tersebut, Syekh Abdul Qadir berkata, ya fukara, jika kejujuran orang ini terhadap sesuatu yang sia-sia saja menyebabkannya memperoleh apa yang ia inginkan, apalagi dengan para sufi yang bersungguh-sungguh dalam kesufian, ahwal dan tarikahnya. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun, Allah akan mengirimkan